Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 anggota, yaitu 1. Afrah Wafiyah, 2. Anggita Salsabila, yang ketiga Syafina Azhara, yang keempat Alicia Hasanti, yang kelima Muhammad Khoizron Anas, yang akan mempresentasikan tugas mata kuliah Matematika Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi pertemuan ke-1, yaitu baris deret dan penerapannya. Presentasi ini kami susun untuk memahami bagaimana penerapan konsep matematika dalam bidang ekonomi, serta bagaimana rumus-rumus yang dipelajari dapat dipergunakan dalam menyelesaikan studi kasus ekonomi sehari-hari. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Perkenalkan, nama saya Anggita Salsabila dengan NIM 64250521. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan usaha, memakai rumus barisan aritmatika dan geometri. Yang pertama, rumus barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. UN itu suku ke N, A sama dengan suku pertama, N sama dengan satu nomor urutan suku, B beda atau selisih antar suku. Yang kedua, kita memakai rumus barisan geometri. UN sama dengan AR dikali N dikurang 1. UN yaitu suku ke N, A suku pertama, R rasio atau perbandingan antar suku, N sama dengan nomor urutan suku. Jumlah usaha, soalnya jumlah usaha di Pulau Jawa tahun 2006 adalah 14 juta unit dan meningkat secara tetap sebesar 0,55 juta usaha setiap tahunnya. Dan di wilayah Maluku dan Papua, jumlah usaha pada awalnya 3 juta per unit. Setiap tahun meningkat 15% atau mendekati pertumbuhan tinggi di wilayah tersebut. Soal yang pertama ada tentukan jumlah usaha pada tahun ke-10 atau 2016. Yang kedua, ada tentukan jumlah usaha pada tahun ke-5. Jawabannya, yang pertama kita memakai barisan aritmatika. Diketahui ada awalnya 14 juta usaha. Naiknya tiap tahun 0,55 juta. Kita memakai rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Tahun ke-10 atau U10 sama dengan 14 ditambah 9 dikali 0,55 sama dengan 18,95 juta usaha. Berarti pertumbuhannya bertambah ya, dengan jumlah tetap setiap tahunnya. Yang kedua, yang ditanya kita memakai barisan geometri. Diketahui awalnya 3 juta usaha, naiknya 15% per tahun. Kita memakai rumus UN sama dengan AR kali N kurang 1. Tahun ke-5 atau U5 sama dengan 3 dikali 1,15 pangkat 4 sama dengan 5,25 juta usaha. Berarti pertumbuhan berkembang semakin cepat karena persennya eksponensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alicia Hasanti dengan NIM 642550. Saya akan menjelaskan kasus bunga pinjaman di sini.
Jadi bunga pinjaman adalah tambahan biaya yang harus kita bayar ketika meminjam uang. Jadi kita tidak hanya mengembalikan uang pokok, tetapi juga bunganya ya guys. Dan di sini ada rumus umum dari bunga pinjaman. L sama dengan P kali R kali P. Dan keterangannya itu yang kita ketahui adalah L itu bunga pinjaman dan P itu pokok pinjaman secara rupiah ya guys. R itu tingkat suku bunga berapa persennya, dan T itu lama pinjaman per tahun, per bulan, atau per hari juga bisa. Dan di sini kita melihat ada soal cerita. Nah, seorang pelaku UMKM meminjam uang di bank sebesar 50 juta dengan suku bunga 12% per tahun selama 1,5 tahun. Nah, diketahui di situ sudah ada P sama dengan 50 juta guys, dan R itu 12%. Kita sederhanakan menjadi desimal, yaitu menjadi 0,12%. 0,12. Jadi T itu lamanya cuma 1,5 tahun. Dan perhitungan bunga tersebut yaitu L sama dengan 50 juta dikali 0,12 dikali 1,5 guys. Jadi L nya itu 9 juta. Bunga tersebut yaitu 9 juta yang harus dibayar. Itu baru bunganya guys. Nah, kita akumulasikan menjadi pinjaman ditambah bunga. Jadi total semuanya 50 juta ditambah 9 juta, jadi totalnya 59 juta yang harus dia bayar atau setor kepada pinjaman tersebut. Jadi kita harus membayar 59 juta. Sekian dari presentasi kasus bunga pinjaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, sektor perdagangan menunjukkan tren positif di mana kredit modal kerjanya terus meningkat dengan pola yang tetap sebesar 500 juta rupiah setiap tahunnya. Nah, untuk menghitung bunga, kita menggunakan rumus dasar interest atau bunga sama dengan principal atau pokok dikali rate atau suku bunga dan dikali time atau waktu. Sebagai contoh, mari kita perhatikan kasus seorang pelaku usaha yang meminjam modal dengan pola berikut. Pinjaman awal sebesar 5 juta rupiah dengan kenaikan tetap 1 juta rupiah. Setiap tahunnya suku bunga adalah 10% per tahun dengan lama pinjaman 1 tahun. Dari kasus tadi ada 3 hal yang ingin kita ketahui untuk tahun keempat. Berapa besar pinjamannya dan berapa bunganya dan juga berapa total akumulasinya. Yang pertama, kita tentukan besar pinjaman menggunakan rumus barisan aritmatika UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B. Dengan A 5 juta dan B 1 juta, maka untuk tahun keempat N sama dengan 4. Besar pinjaman pokok adalah 8 juta rupiah. Kedua, kita hitung bunga dengan rumus L sama dengan P dikali R dikali T. Maka angka pokok 8 juta tadi dikali dengan bunga 10% dan waktu 1 tahun, hasil beban bunga di tahun keempat adalah 800 rupiah. Terakhir, akumulasi atau total yang harus dibayarkan adalah pokok ditambah bunga A sama dengan P ditambah I. Jadi 8 juta ditambah 800 ribu totalnya adalah 8.800 rupiah. Saya akan menjelaskan tentang bunga majemuk. Rumusnya itu ada A sama dengan P buka kurung 1 ditambah R tutup kurung N. Tingkat suku bunga per periode sama dengan R per M jumlah periode pembungaan sama dengan M kali N. Dengan demikian, A sama dengan P buka kurung 1 ditambah RM tutup kurung M kali N.
dengan A itu sama dengan nilai akumulasi pada akhir periode tahun ke N atau disebut RP. Yang P sama dengan pokok pinjaman, disebut RP. R sama dengan tingkat suhu bunga persen. M sama dengan periode pembungaan bunga dalam 1 tahun. N sama dengan pinjaman atau disebutnya itu per tahun. Bunga majemuk. Seorang mahasiswa di Indonesia tertarik untuk mulai berinvestasi setelah membaca data tersebut. Ia menanamkan modal awal sebesar 12 juta pada sebuah instrumen investasi yang keuntungannya mengikuti laju pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 5,11% per tahun. Dengan sistem bunga majemuk, keuntungan setiap tahun ditambah ke modal. Mahasiswa tersebut merencana menyimpan investasinya selama 5 tahun tanpa melakukan penarikan ataupun penambahan dana. Namun, pada tahun ketiga, kondisi ekonomi sempat melambat sehingga tingkat pertumbuhan turun menjadi 4% hanya untuk tahun tersebut, sebelum kembali ke 5,11% pada tahun berikutnya. Pertanyaan 1. Berapakah nilai investasi mahasiswa tersebut setelah 5 tahun? 2. Berapakah total keuntungan yang diperoleh selama periode tersebut? 3. Berapakah persentase kenaikan total dari modal awal setelah 5 tahun? Jawaban nomor 1. Saldo akhir tahun kelima, bunga kembali 5,11%. Gunakan saldo dari step 2 sebagai modal awal baru untuk 2 tahun terakhir. Itu N sama dengan 2. 13.788,43,90 dikali buka kurung 1,0511 tutup kurung pangkat 2 tutup sama dengan 15.233.185,53. Jawaban nomor 2 itu berapakah total keuntungan selama periode tersebut? Jawabannya, menghitung keuntungan atau bunga total sangat sederhana, yaitu selisih antara uang akhir dengan modal awal. Rumus: keuntungan sama dengan nilai akhir dikurang modal awal. Keuntungan sama dengan 15.233.185,53 dikurang 12 juta. Keuntungan sama dengan 3.233.185,53. Jawaban nomor 2, total keuntungan adalah 3.233.185,53. Jawaban nomor 3, berapa persen modal kita bertambah dibandingkan saat pertama kali menabung? Rumus: total keuntungan dibagi modal awal kali 100% sama dengan 3.233.185,53 dibagi 12 juta dikali 100% sama dengan 0,269432 dikali 100% sama dengan 26,94%. Jawaban nomor 3 itu persentase kenaikan total adalah 26,94. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pertumbuhan penduduk dan bagaimana cara menghitung prediksinya. Menurut data BPS, laju pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 1,25% per tahun. Akhirnya, jumlah penduduk setiap tahun bertambah berdasarkan jumlah sebelumnya. Jadi bentuknya pertumbuhan eksponensial. Diketahui jumlah penduduk awal 2020 270,20 juta jiwa.
Laju pertumbuhannya 1,25% atau 0,0125. Nah, untuk rumus yang kita pakai adalah PT sama dengan P1 kali 1 tambah R pangkat T min 1. Penyelesaiannya, untuk mencari jumlah penduduk pada tahun 2025, selisih tahun dari 2020 adalah 5 tahun, tapi rumus T dihitung dari 1, jadi T sama dengan 6. Lalu kita masukkan ke rumus, 270,20 kali 1 ditambah 0,0125 pangkat 5. Nah, kenapa pangkat 5? Karena kita menghitung pertumbuhan selama 5 tahun. Dan hasil yang didapatkan jumlah penduduk pada tahun 2025 adalah 287,7 juta jiwa. Soal yang kedua, untuk tahun 2030, selisih dari 2020 adalah 10 tahun. Jadi T sama dengan 11. Jika kita masukkan ke dalam rumus, menjadi 270,20 kali 1 ditambah 0,0125 pangkat 10. Artinya penduduk pertumbuhan selama 10 tahun hasilnya sekitar 306,2 juta jiwa. Lanjut soal yang ketiga, jika laju jadi 1% mulai 2025, maka ambil hasil tahun 2025 sebagai awal baru, yaitu 287,20 juta. Laju pertumbuhan diganti menjadi 1% atau 0,01. Hitung dari 2025 ke 2030 berarti 5 tahun. Nah, kita mulai masukkan ke rumus. 287,5 kali 1 ditambah 0,01 pangkat 5. Hasil akhir sekitar 302,2 juta jiwa. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua.